Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Kusmaningrum, NPM 221705139 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis 2 matematika responsi. Soal yang pertama yaitu tentukan turunan implisit dari persamaan berikut. XY dikali X plus Y sama dengan 10. Pertama-tama, kita kenai hukum distributif dulu. Persamaannya menjadi X kuadrat Y ditambah XY kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian kita diferensialkan kedua rumus persamaan menjadi seperti ini. Kita semua tahu bahwa turunan dari 10 adalah 0 karena 10 tidak memuat variabel X. Kemudian, kita misalkan suku X kuadrat Y dengan XY kuadrat ini menjadi U dan V seperti ini. Yang pertama, suku X kuadrat Y, U sama dengan X kuadrat sehingga U aksen sama dengan 2X, dan V sama dengan Y sehingga V aksen adalah 1. Kenapa dikali dy per dx? Karena Y merupakan variabel terikat di mana nilai Y ini bergantung pada nilai X-nya. Nah, sehingga setiap kali kita menurunkan Y, kita tambah dengan dy per dx. Seperti itu. Selanjutnya, suku yang kedua yaitu XY kuadrat, di mana kita misalkan U adalah X sehingga turunan dari U adalah 1, V sama dengan Y kuadrat sehingga turunan dari V adalah 2Y dy per dx. Bentuknya akan menjadi seperti ini, 2XY ditambah X kuadrat dikali 1 dy per dx ditambah dengan 1 dikali Y kuadrat plus 2XY dikali dy per dx sama dengan 0. Nah, dy per dx nya kita kelompokkan ke sisi kiri menjadi seperti ini, X kuadrat dy per dx ditambah 2XY dy per dx sama dengan min 2XY min Y kuadrat. Kita keluarkan dy per dx nya menjadi dy per dx dikali X kuadrat ditambah 2XY sama dengan min 2XY min Y kuadrat. Nah, sehingga dy per dx nya adalah min 2XY min Y kuadrat dibagi X kuadrat plus 2XY. Y nya kita keluarkan, Y dari pembilangnya kita keluarkan menjadi Y dikali min 2X min Y per X kuadrat plus 2XY. Kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini, min Y dikali 2X ditambah Y per X kuadrat plus 2XY. Selanjutnya, untuk nomor yang kedua, tentukan persamaan garis singgung kurva 2XY kuadrat ditambah X kuadrat Y sama dengan 8 di titik 1,2. Sebelumnya, kita diferensialkan dulu kedua ruas persamaan tersebut sama dengan cara pada nomor 1. Pada soal nomor 1 tadi hanya saja tidak saya tuliskan pemisalan U dan V-nya. Jadi, 2XY kuadrat kita turunkan menjadi 2Y kuadrat ditambah 2X dikali 2Y dy per dx. Ini untuk suku yang pertama, yaitu suku 2XY kuadrat. Nah, ditambah X kuadrat Y kita turunkan menjadi 2XY ditambah X kuadrat dikali dy per dx, atau X kuadrat dikali 1 dy per dx sama dengan dy per dx dari 8. Turunan dari 8 adalah 0. Selanjutnya kita kelompokkan dy per dx nya ke variabel sebelah kiri seperti ini jadinya, dy per dx dikali 4xy ditambah X kuadrat sama dengan min 2XY min 2Y kuadrat min 2XY, sehingga diperoleh dy per dx nya adalah min 2Y kuadrat min 2XY dibagi X kuadrat plus 4XY. Nah, setelah itu kita tentukan atau kita cari gradiennya dengan cara memasukkan titik 1,2 ini ke persamaan dy per dx yang telah kita temukan sebelumnya. Jadi min 2, y nya kita masukkan 2, jadi min 2 dikali 2 kuadrat min 2 dikali 1 kali 2 dan seterusnya. Kita dapatkan hasil dari M atau gradiennya adalah min 4/3. Ini adalah gradiennya. Selanjutnya dari gradien min 4/3 ini kita substitusikan gradien min 4/3 dan titik 1,2 ke rumus persamaan garis singgung ini.
yaitu y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Y dan x nya adalah variabel tetap sehingga tidak perlu kita ganti. Y min y1 nya adalah 2, y min 2 sama dengan m nya min 4/3. Kita masukkan min 4/3 dikali x min x1 nya adalah 1, sehingga seperti ini. Y min 2 sama dengan min 4/3x ditambah 4/3. Min 2 nya kedua ruas kita tambahkan dengan plus 2, sehingga menjadi y sama dengan min 4/3x ditambah 4/3 ditambah 2. 4/3 ditambah 2 ini menjadi 10/3, sehingga persamaan garis singgung dari fungsi 2xy kuadrat, ini bukan aksi nih. Persamaan garis singgung dari fungsi 2xy kuadrat ditambah x kuadrat y sama dengan 8 adalah ini, y sama dengan min 4/3x ditambah 10/3. Lanjut soal nomor 3. Gunakan definisi turunan untuk menentukan f aksen x, df, dan df aksen dari fungsi x kuadrat min 5. Sebelumnya kita ketahui dari fungsi awal ini, yaitu x kuadrat min 5, kita udah bisa tahu kalau daerah asalnya adalah bilangan real, karena ini tidak memuat, bukan suatu bilangan pecahan, juga bukan bilangan akar, sehingga daerah asalnya adalah bilangan real, yaitu dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Selanjutnya, definisi turunan adalah sebagai berikut. Turunan dari fx adalah sama dengan limit h mendekati 0 dari fungsi x ditambah h dikurang dengan fungsi x dibagi dengan h. Kita substitusikan aja fungsinya menjadi limit h mendekati 0 dari x plus h kuadrat min 5 min fx, di mana fx ini adalah x kuadrat min 5 dibagi dengan h. Kita operasikan jadi seperti ini, min 5 dan plus 5 habis, kemudian x kuadrat min x kuadrat ini juga habis, jadi sisanya limit h mendekati 0 dari 2xh ditambah h kuadrat per h. Hanya kita keluarkan menjadi h dikali 2x plus h, hanya kita bagi menjadi limit h mendekati 0 dari 2x plus h, sehingga turunan dari fx adalah 2x plus 0 atau 2x. Nah, kita juga tahu nih, turunan dari fx nya itu bukan bilangan pecahan maupun bilangan akar, sehingga daerah fungsi turunannya adalah bilangan real juga, seperti ini. Kemudian nomor 4, batasan nilai P agar fungsi min 1/3x pangkat 3 ditambah px pangkat 2 ditambah px ditambah 5 selalu turun untuk semua nilai x bilangan real adalah, untuk syarat untuk suatu fungsi dikatakan fungsi turun, yaitu f aksen x nya harus kurang dari 0. Sehingga kita turunkan dulu, f awalnya ini, fungsi awalnya ini. Di sini saya tidak menggunakan definisi turunan, tapi langsung saja dengan cara cepat, yaitu 3 dikali min 1/3 x pangkatnya ini berkurang 1 jadi x kuadrat ditambah 2 px, karena pangkatnya dikurang 1 jadi pangkatnya 1 di sini tidak kita tulis, ditambah p ditambah 0 ya. Turunan dari px adalah p, turunan dari 5 adalah 0, seperti itu. Kita sederhanakan lagi menjadi min x kuadrat ditambah 2px plus p. Maka turunan dari fungsi awal adalah min x kuadrat plus 2px plus p harus kurang dari 0 untuk suatu fungsi itu dapat dikatakan fungsi turun. Kemudian syarat untuk suatu definit negatif bagi suatu fungsi yaitu a-nya harus kurang dari 0
Di sini A-nya adalah min 1 sehingga terpenuhi A kurang dari 0, dan di diskriminannya, nilai diskriminannya juga harus kurang dari 0. Kita substitusiin B kuadrat min 4AC jadi 2P kuadrat min 4 min 1 dikali P harus kurang dari 0. Karena kita mau nyari nilai P-nya itu tadi kan. Jadi diskriminannya adalah 4P dikali P plus 1. 4P sama dengan 0 sehingga titik P-nya ini 0, atau P plus 1 sama dengan 0 sehingga nilai P-nya adalah min 1. Kita buat garis bilangan seperti ini. Nah, kita tentukan daerah hasilnya atau intervalnya. Karena harus kurang dari 0, jadi pada daerah min yang kita arsir ya, menjadi nilai P yaitu di antara min 1 dan 0, atau min 1 kurang dari P kurang dari 0, seperti itu. Maka batasan nilai P agar fungsi tersebut selalu turun untuk X elemen real adalah min 1 kurang dari P kurang dari 0. Selanjutnya, nomor 5, grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x per 2x pangkat 2 min 18x plus 5 naik pada interval. Nah, kebalikan dari pertanyaan sebelumnya, pada soal nomor 5 ini kita suruh menentukan intervalnya supaya fungsi ini naik, dapat dikatakan naik. Syarat untuk suatu fungsi dapat dikatakan naik yaitu turunannya harus lebih dari 0. Seperti itu. Jadi kita turunkan dulu fungsi awalnya. Ini langsung saya turunkan menjadi ya 3x pangkat 2 ditambah dengan 3 per 2x pangkat 2 min 18 tambah 5. Turunan dari 5 ini 0. Jadi turunannya adalah ini 3x kuadrat plus 3x min 18 harus lebih dari 0, karena kita mau bilang fungsinya ini naik kan, mengasumsikan fungsinya naik. Kita sederhanakan, dua ruas kita bagi 3 sehingga f aksen x nya menjadi x kuadrat ditambah x min 6 lebih dari 0. Nah, seperti ini. Maka ya turunannya harus lebih dari 0. Kita faktorkan f aksen x ini didapat nilai x adalah min 3 atau nilai x adalah 2. Kita buat garis bilangannya karena yang diminta, karena syaratnya untuk fungsi naik itu turunannya harus lebih dari 0 ya, jadi yang kita arsir adalah sisi positifnya. X ini kurang dari min 3 atau X ini lebih dari 2 ya, seperti itu. Maka grafik fungsi dari x kuadrat plus 3 per 2 x kuadrat x pangkat 3 ditambah 3 per 2 x kuadrat min 18x plus 5 akan naik pada interval x nya kurang dari min 3 atau x nya lebih dari 2. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.